Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, Ziknesia Education. Oke teman-teman yang baru pertama nonton video ini, aku mau kenalan kembali. Nama saya Asep Rudi. Teman-teman boleh panggil saya Asep. Saya dosen di Universitas Negeri Jakarta. Nah, kebetulan saya lulus LPDP di angkatan 62 ya, PK 162, PK 62 di tahun 2016 ke University of York. Nah, insya Allah saya juga lulus untuk program S3 di 2019 ya, ke University of Birmingham, tapi sampai sekarang belum berangkat. Mohon doanya ya, semoga saya segera berangkat karena rencananya berangkat tahun ini, tapi alhamdulillah lulus CPNS, jadi nunda lagi sampai SK 100%. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan coba diskusi tentang seputar surat rekomendasi. Nah, ini salah satu bagian yang sangat penting ya, bagian dari syarat administrasi untuk pendaftaran beasiswa dan juga untuk daftar ke perguruan tinggi. Jadi teman-teman perlu untuk dapat mempersiapkan dengan baik gitu kan, karena kita akan sangat panjang gitu ya menggunakan rekomendasi ini. Saya akan bagi dua sesi ya, dua pembahasan. Yang pertama kita akan bahas tentang seputar surat rekomendasi untuk perguruan tinggi. Lalu yang kedua kita akan membahas seputar surat rekomendasi untuk LPDP. Lalu yang berikut, harusnya yang pertama tadi bahas siapa pemberi rekomendasinya dulu ya. Jadi baik. Nah teman-teman, biasanya untuk mendaftar ke perguruan tinggi itu baik di beberapa negara ya, baik ke Inggris, Australia, dan beberapa negara yang lainnya. Pengalaman saya sih Inggris dan Australia saja. Nah itu biasanya kampus itu meminta surat rekomendasi. Nah berdasarkan pengalaman saya biasanya minta 2 rekomendasi, tapi saya dengar dari teman saya kalau ke Amerika ada juga beberapa kampus yang minta 3 rekomendasi. Nah pertama caranya dulu ya, cara meminta rekomendasinya itu berbeda. Setiap kampus itu beda-beda. Ada yang mereka punya format sendiri, ada yang tidak punya format sendiri gitu. Jadi kalau misalnya yang punya format sendiri, biasanya ketika teman-teman daftar online gitu kan, atau ngisi application form, itu mereka hanya meminta email pemberi rekomendasinya saja gitu, misalnya dosen kita gitu kan. Nah nanti pihak kampus akan mengirimkan email secara langsung kepada pemberi rekomendasi gitu. Nah nanti dosen yang merekomendasikan kita, dia akan mendapatkan email dan mengisi sesuai dengan permintaan yang diminta oleh perguruan tinggi. Nah itu cara yang pertama. Lalu ada juga cara yang kedua, yang mana ketika kita daftar online itu mereka langsung meminta upload surat rekomendasi. Nah jadi berarti itu tugas kita yang minta ke pemberi rekomendasi, lalu diisikan, ditulis, lalu diuploadkan ke perguruan tingginya. Nah jadi gitu ya, ada dua cara kita meminta rekomendasi. Nah lalu yang berikutnya, yang memberi rekomendasi itu baiknya siapa? Nah pertama, kalau misalnya teman-teman masih kuliah, maksud saya fresh graduate gitu kan, dan belum bekerja, itu baiknya ke dosen pembimbing gitu. Apakah harus profesor atau tidak? Nah kalau menurut saya itu kita tidak perlu, bukan tidak perlu ya, kalau misalnya profesornya itu kenal dekat dengan kita, tidak apa-apa. Jadi yang memberi rekomendasi itu adalah orang yang kenal banget dengan kita gitu. Disarankan adalah dosen pembimbing skripsi kita gitu. Jadi dosen pembimbing skripsi teman-teman semuanya. Kenapa? Karena dia yang tahu track record perkuliahan kita gitu. Karena isi rekomendasi itu biasanya pertama bagaimana kinerja kita ketika mengerjakan penelitian. Lalu yang kedua, apakah mahasiswa ini atau misalnya kita gitu kan sanggup menyelesaikan studi atau tidak, lalu berikan komentarnya. Lalu berapa lama ada pertanyaan, berapa lama saudara mengenal calon mahasiswa tersebut. Nah gitu kan.
kalau misalnya kita tiba-tiba minta ke seseorang gitu kan di kampus teman-teman yang mana itu profesor, tapi kita belum kenal sebelumnya, ya itu buat apa juga, karena bagaimana cara dia nulis itu kita gitu ya. Jadi walaupun misalnya teman-teman dosennya itu misalnya dosen pembimbingnya itu masih S2 gitu kan, bahkan belum S3, tidak apa-apa, karena saya juga dulu waktu daftar S2 itu yang memberikan rekomendasi saya itu bahkan belum S3, masih S2, dan dia dosen pembimbing saya gitu. Jadi sebetulnya siapa yang memberi rekomendasi itu untuk ke kampus itu fleksibel, asalkan orang tersebut mau memberikan rekomendasi. Lalu kenapa harus orang yang berhubungan baik? Karena kita kan daftar kampus itu tidak hanya satu ya, tidak hanya satu aja gitu kan. Bahkan kita daftar beberapa kampus yang mana itu pasti akan sering merepotkan pemberi rekomendasi gitu. Dosen kita akan sering telepon misalnya, Pak, Bu, mohon maaf saya daftar lagi kampus ini, nanti akan ada email lagi, nanti akan ada email lagi ya, seperti itu berkali-kali. Jadi kan kalau kita sudah kenal akrab, kenal dekat dengan dosennya, itu kan kita mudah gitu ya meminta rekomendasinya. Jadi tidak susah gitu. Nah, 2 orang. Nah, tetapi kalau misalnya teman-teman sudah bekerja, boleh biasanya 1 dari atasan kita, 1 dari dosen pembimbing skripsi atau dosen pembimbing tesis sebelumnya gitu. Jadi ya teman-teman silahkan coba dikomunikasikan siapa sih orang yang yang mampu untuk memberikan, dan kita mudah untuk berkomunikasinya gitu. Nah gitu ya, itu untuk daftar ke kampus. Nah selain itu, selain untuk mendaftar kampus, biasanya untuk mendapatkan beasiswa juga sama, ada surat rekomendasi. Nah biasanya kalau untuk daftar beasiswa dalam hal ini LPDP cukup 1 saja, dan itu ada format khususnya gitu. Jadi teman-teman tinggal mendownload di buku panduan ya, buku panduan beasiswa LPDP. Di situ ada formatnya, mulai dari data detailnya, kemudian komentar-komentarnya, dan juga beberapa pertanyaan yang yang berkaitan dengan bagaimana kinerja kita gitu ya. Nah jadi menurut saya cukup 1 atau 2 orang saja, dan baiknya itu adalah orang yang kenal dekat dengan kita. Nah kalau teman-teman sudah bekerja, berarti itu dari atasan teman-teman. Bisa jadi kalau bekerja di perguruan tinggi ya dari kaprodi, dari dekan, atau misalnya teman-teman dari supervisor, atau misalnya dari manajer, atau dari GM-nya gitu kan. Jadi siapapun itu, yang pasti dia adalah atasan yang mampu menilai teman-teman untuk dapat menjelaskan performa kinerjanya. Oh iya, biasanya ketika teman-teman memberi rekomendasi, misalnya silahkan kalau di chat melalui WA atau misalnya melalui telepon, jangan lupa ketika kita memberikan rekomendasi itu lampirkan juga CV ataupun transkrip gitu ya. Kalau saya pas minta rekomendasi untuk, kan kebetulan pemberi rekomendasi untuk untuk S3 saya itu dari luar negeri semua, dosen saya dari York. Nah biasanya mereka minta transkrip gitu kan, minta transkrip, jadi nanti bisa menjelaskan dari nilai-nilai tersebut gitu. Nah kalaupun teman-teman dari S1 juga sama, berikan transkrip dan juga CV gitu. Kenapa? Supaya kan nanti kan ada beberapa hal yang perlu dideskripsikan kan, misalnya prestasi gitu kan, misalnya pengalaman kejuaraan yang pernah kita ini, atau beberapa workshop gitu kan. Nah itu juga perlu untuk dapat dideskripsikan oleh si pemberi rekomendasi gitu. Jadi jangan lupa teman-teman memberikan CV dan juga memberikan transkrip gitu kan. Biasanya sih itu yang diminta oleh si pemberi rekomendasi gitu ya. Nah terakhir, nanti kalau teman-teman sudah diterima di perguruan tinggi atau bahkan sudah dapat beasiswanya dan sudah siap berangkat, jangan lupa bilang terima kasih gitu kan, bahwa atas rekomendasinya kita sudah berhasil dan akan berangkat. Sebetulnya mereka itu cukup ya kalau kita mengucapkan terima kasih, atau misalnya dapat kabar kita udah sukses saja, mereka sangat senang. Tetapi alangkah lebih baiknya misalnya kita memberikan bingkisan apapun itu teman-teman, bahwa kalau mau berkunjung ke rumahnya ya lebih bagus kalau misalnya ternyata dekat. Kalau misalnya jauh ya kirim paket aja gitu kan, entah itu makanan atau apa gitu kan. Nah kalau saya dulu seperti itu. Jadi sebagai bentuk ucapan terima kasih kita
kita kepada orang yang memberi rekomendasi. Nah, itu ya teman-teman ya. Semoga tips dan trik saya tentang seputar surat rekomendasi, baik itu untuk beasiswa maupun untuk studi ke luar negerinya, untuk mencari kampusnya, itu bisa berhasil. Oh ya, kalau untuk satu lagi, kalau misalnya untuk ke kampus itu semuanya pun menggunakan bahasa Inggris, tapi kalau misalnya untuk beasiswa itu menggunakan bahasa Indonesia gitu. Silahkan teman-teman bisa diatur, bisa didiskusikan dengan pemberi beasiswa, pemberi rekomendasi, kira-kira mau teknisnya seperti apa, silahkan. Biasanya kalau kita sudah kenal dekat kan mudah gitu kan untuk mengatur teknisnya gitu. Oke ya, semoga teman-teman berhasil dan mendapatkan rekomendasi. Sebentar lagi LPDP periode kedua 2022 sudah akan dibuka bulan Juni atau Juli ya, saya lupa, dicek terus. Nah, silahkan teman-teman persiapan dari sekarang ya. Salah satunya rekomendasi, dan kalau bisa dapetin LOA unconditional dulu supaya nanti mudah ke depan kuliahnya. Oke, itu aja mungkin dari saya untuk sesi soal rekomendasi ini. Bagi teman-teman yang baru ketemu video saya, baru ketemu channel saya, jangan lupa subscribe ya untuk support untuk support channel saya ini supaya makin berkembang. Dan juga bagi kepada teman-teman yang lain, saya sudah sangat senang sekali kalau teman-teman bisa seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.